semuanya, kembali lagi di podcast How. Saya Audrey dan saya Christian. Di sini kami akan mewawancarai guru-guru yang tentunya sangat kami sayangi. Bapak Ibu guru dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Mau dari yang mana dulu nih? Yang cowok sendiri atau gimana? Cowok sendiri lah. Iya, cowok sendiri dong. Jantan. Halo guys, perkenalkan nama saya Gito Royes Nebaho. Saya di sini sebagai guru olahraga mereka. Perkenalkan, nama saya Imelda Regina Putri. Saya mengajar matematika kelas 7 dan 8. Hai, perkenalkan saya Agatha Susanti. Anak-anak biasa memanggil saya dengan sebutan Ibu Susan. Saya mengajar Bahasa Indonesia di kelas 7 dan 8. Berhubung dengan Hari Guru, maka kami akan mengambil tema Misi Guru di Era Gen Z. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana sih cara Bapak Ibu guru untuk memotivasi siswa-siswi agar lebih semangat untuk belajar? Kalau saya, biasanya kita mulai dari memotivasi itu dengan cara mengapresiasi hal-hal kecil maupun untuk usahanya besar atau kecil, tetap kita apresiasi. Apresiasi itu nggak harus dalam bentuk barang, nggak harus dalam bentuk hadiah. Dengan pujian itu juga sudah apresiasi. Kemudian yang kedua adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif tapi menyenangkan untuk mereka. Kalau kondusif terlalu diam tapi mereka tegang, ujung-ujungnya materi yang disampaikan juga nggak akan masuk kan? Oh iya, betul banget tuh. Nah, jadinya kita tetap harus membuat semua anak itu enjoy di dalam kelas gitu. Terus yang ketiga itu memberikan umpan balik atau memberikan feedback ke anak-anak tentang apa yang mereka lakukan, bagaimana sikap mereka selama di kelas. Kita harus memberikan feedback. Tentunya saran juga yang membangun untuk anak-anak gitu. Terima kasih. Lanjut ke Bu Susan. Kayaknya tadi Bu Melda udah menjawab semuanya. Sama mungkin ya, memberi motivasi. Karena anak-anak zaman sekarang itu sangat mudah insecure, terus kurang percaya diri. Jadi kita sebagai guru ya, memotivasi mereka gimana caranya mereka harus semangat belajar. Terus gimana caranya mereka harus percaya mereka itu bisa. Terus juga mungkin kelas yang kondusif. Karena kalau kelas tidak kondusif, kita guru juga bingung, aduh gimana ya cara ngajarnya. Anak-anak kayak gini, nggak bisa diajak kerjasama. Jadi kita perlu ada kerjasama juga dan agar bisa menciptakan kelas yang kondusif. Mungkin itu kalau dari Ibu. Oke. Kalau dari Bapak? Kalau dari Bapak agak lain emang tadi. Apa tuh? Agak lainnya gini, masih banyak orang di luar sana pengen belajar. Masa kalian gak semangat belajar? Masih banyak yang kurang mampu mereka untuk belajar. Kenapa kalian gak semangat untuk belajar? Oh iya. Jadi pikirkan dulu yang lain. Oke. Apa aja sih strategi Bapak Ibu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan terlihat berkesan dengan pakai teknologi? Ya, kalau mungkin Ibu ya tadi gimana caranya kita belajar tapi ada kita selingi dengan permainan, mungkin kayak Kahoot, kayak kuisis sudah sering dilakukan oleh beberapa guru. Karena kalau kita menonton hanya misalnya presentasi atau guru yang menjelaskan, pasti anak bosan. Ya coba kita buat kuis dengan permainan tadi, atau misalnya kayak bahasa Indonesia atau menyusun kata atau siapa lebih cepat. Apalagi sekarang kelas 8 lagi cara membuka KBBI ya. Nah, gimana cara buka KBBI, terus cara cepat membuka KBBI itu seperti apa. Jadi kan bisa sambil dibuat permainan. Mungkin seperti itu. Kalau dari saya sama, kurang lebih sama Bu Susan. Rata-rata anak sekarang itu kalau dijelaskan terlalu lama di depan kelas, malahan kebanyakan nggak mendengarkan ya. Ngantuk buat sumpah Bu. Ngantuk. Nah, malahan kadang banyak yang asik sendiri, entah ngapain juga mereka asik sendiri. Jadi kadang satu saat kita emang harus menjelaskan di depan. Karena kan nggak mungkin anak disuguhkan materi suruh mencari sendiri langsung kan, tanpa tahu bentuknya seperti apa. Tetap kita harus menjelaskan. Tapi kadang harus juga diselingi dengan permainan. Jadi kayak bisa Kahoot, kuisis dan lain-lain. Saya tuh banyak belajar dari Pak Edi malahan. Saya ngeliat kalau misalnya kelas 8B lagi pelajaran matematika, kan saya suka ikut. Saya ngeliat tuh anak 8B excited banget kalau lagi pelajaran matematika. Meskipun ada beberapa yang ngantuk mungkin ya, tapi sebagian besar excited gitu, pengen tahu gimana sih caranya. Bahkan kalau misalnya lagi Kahoot gitu, banyakan anak-anak semuanya mau nomor 1 urutannya gitu. Iya dong, kan kita mesti jadi juara, ya nggak sih Chris? Iya. Apalagi kalau ada poin tambahan. Iya. Oh iya. Sekarang Bapak dong. Kalau di olahraga ya, ini kan kalau olahraga kebanyakan praktek. Iya. Jadi kurang terpakai juga. Paling kepake teknologi tuh kalau ada tugas-tugas teori doang. Oh. Mencari tahu. Karena anak-anak juga
pasti di lapangan kan senang Pak, lapangan gitu. Oh iya dong. Iya sih, Iya, karena iya, olahraga ada pakai esensinya tuh di teknologi lapangan. di- Iya. Jadi biar lebih seru, nggak bosan dalam kelas Iya. terus. Iya, menarik juga ya. Nah, apalagi kan sekarang kan semuanya udah pakai teknologi ya. Karena sudah berpengalaman menjadi guru, menurut Bapak Ibu guru nih, kira-kira apa saja tantangan unik yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru selama mendidik murid-murid Gen Z ini nih? Kalau tantangan unik ya, kalau misalnya di kelas 7 sekarang, tantangan uniknya tuh mereka mungkin masih terbawa jiwa SD-nya. Usilnya itu. Usilnya di kelas 7 tuh beragam banget. Jadi Sebutin dong. usilnya ya itu ganggu temennya. Terus yang dalam kondisi belajar temennya udah tenang, dia harus ganggu temennya biar nggak bosan. Iya sih. Harus ngajakin ngobrol tuh. Mencari Bikin suasana. suara-suara Aneh. jadi memancing perhatian teman-temannya. Mulai mencari Kayak dia suasana. bosan, gurunya di depan, ya udah mulai caper segala macam. Jadi kayak aduh, kita juga ngadepin aduh gimana ya cara biar dia tuh nggak caper, karena kita juga emosi. Setiap jadinya. masuk kelas 7 harus menyiapkan kesabaran. Mental ya, menyiapkan mental. Ekstra. Iya. Ya, nah, kalau di kelas 8 sih juga sama hampir usilnya. Tapi Cuman lebih masih lebih bisa- ke kontrol lah kalau di lebih kelas bisa dibilang. 8. Karena udah lebih dewasa di Iya. kelas 7. Kalau kelas 9 mungkin Pak Gito kali di kelas 9 ngajar ya. Oh, di kelas 9 baik-baik semua aman. Aman, udah Masih lebih terkendali dewasa juga. semua. Gak ada yang ngusil ya, Pak? Pasti ada. Di setiap kelas itu pasti ada beberapa orang yang ngusil. Hanya lebih bisa terkontrol Tapi dari masih kelas bisa 7 ya. terkontrol lah, masih Iya. lucu-lucuan, sebatas main doang. Menarik banget ya tantangannya ya. Ada lagi anak-anak sekarang kebanyakan tantangannya itu kebanyakan kecanduan gadget, ya nggak? Oh Iya. iya banget. Susah banget lepas dari Iya HP. kan? Iya. Iya. Apalagi kalau sekali kasih langsung Iya. contoh, mau kahut gitu langsung main gitu. Iya. Nggak dikasih HP. Kadang kalau dikasih fasilitas untuk belajar, malah yang dibuka hal-hal lain. Iya. Banyak. Jarinya gatel ya. Cepet buka TikTok cepet ya. Beberapa sekarang gara-gara terdampak COVID, ngerasa nggak? Oh iya. Banyak Iya. anak yang kayak interaksi sosialnya itu Banyak Berkurang, lewat gadget. berkurang. susah untuk berkomunikasi sama orang lain. Iya. Iya sih. Jadi kayak mau menyampaikan pertanyaan aja atau mau menyapa aja susah banget kayaknya. Karena mereka mungkin kebanyakan kan berhadapan dengan temannya itu lewat chat, lewat video call, sama orang lain secara langsung tatap muka jarang gitu. Makanya jadi susah interaksi sosialnya. Oh, tantangannya keren-keren semua ya. Keren-keren dan aneh-aneh semua. Iya sih. Iya benar banget. Nah, sebagai seorang guru, apa aja nih keterampilan dari kompetensi yang harus dimiliki Bapak Ibu guru untuk menghadapi era Gen Z? Keterampilan harus bisa menjadi seorang guru dan juga menjadi seorang teman untuk murid-muridnya. Ya, betul, setuju, Karena setuju, dari setuju. ada beberapa siswa itu mungkin dia kurang terbuka dengan orang tuanya, dan jadi pelariannya dia itu adalah gurunya. Karena di rumah dia dia bingung harus cara menyampaikan ke orang tua yang sibuk bekerja. Ya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru juga bisa ya teman untuk mereka, mendengar curhatannya Bisa mereka. jadi teman, bisa jadi sahabat, Nah. bisa jadi bapak, bisa jadi Iya, ibu. karena kadang mereka juga sensitif kan. Jadi mau Iya. nggak mau kita harus gimana caranya ngerti anak sekarang itu. Kita omongin sedikit aja kadang kalau nggak sesuai dengan mereka, wah langsung Insecure. sakit hati nih, langsung insecure. Ih kata ibu ini gini. Bahkan anak-anak tuh kadang lebih mendengarkan kata gurunya daripada kata orang tuanya. Mungkin gitu. Atau mau ada tambahan dari bapak ibu? Tantangan enggak ada sih tantangan. Teknologi ya kali ya sekarang Iya ngikutin. sih. Oh iya, Anak-anak- teknologi sih pasti banyak. Soalnya sekarang anak-anak jauh lebih pintar-pintar. Iya. Ketika suruh ngerjain tugas atau apa, mereka cepet banget ya suruh Iya. Setuju, pakai setuju. AI atau apa gitu yang ChatGPT. Iya, yang langsung pokoknya keluar semua yang jawabannya. berkaitan teknologi. Jadi gurunya juga harus mengimbangi. Iya. Terus gimana ya, kita juga mereka anak-anak kalau presentasi, wah mereka tuh dapat template-nya luar biasa banget. Sampai kayak, wih keren juga ya ternyata mereka bisa kayak gini. Sedangkan kita gurunya belum sampai sejauh itu. Jadi sama-sama belajar sih. Gimana cara anak belajar dengan guru, ya guru juga gimana Iya. belajar mengimbangi Sama-sama jadinya. belajar. Oh iya. Lumayan banyak juga ya. Teruntuk Bapak Ibu guru nih, berikanlah satu quote aja untuk siswa-siswa SMPK 1 Paulus. Apa aja? Dari Om Pipa deh biar seru. Tadi kan udah satu-satu, sekarang Om Pipa, ayo. Om Pipa, Om ayo. Pipa, ayo. Om Pipa, layum, gambreng. Udah berdua aja dulu. Curang. Gak boleh dong. Oh, gitu. Kalau Udah curang bagi berarti kita, kita bagi berdua. Ya bagi kita. Gimana Pak? Satu quote. Banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Jadi
belajarlah hal-hal yang lebih penting. Oke, lanjut dong. Tadi sweet. Ya. Tadi kan udah sweet sekarang. Gunting batu kertas. Iya. Satu, Betul, dua, tiga. Ha. Oh iya. Bu email dulu. Bu email dulu. Oke. Setiap langkah yang kamu ambil, langkah kecil yang kamu ambil di masa kini adalah bagian besar untuk perjalanan kamu di masa depan yang cerah. Jadi jangan pernah ragu untuk terus bertumbuh dan belajar supaya kalian semakin menyala. Gokil. Panjang ya. Nyala bang tuh. Boleh. Oke. Kalau dari Ibu singkat aja, jangan pernah menyerah kalau belum pernah mencoba. Wih, memotivasi sekali ya. Ternyata jadi guru itu nggak semudah yang kita pikirin ya. Bener sekali. Makanya dari itu kita harus menghormati nih guru-guru yang telah berjasa kepada kita. Oke deh, podcast kali ini berakhir sampai di sini. Terima kasih kepada Bu Susan, Bu Imelda, dan Pak Gito yang turut hadir menjadi narasumber pada episode kali ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada penonton yang setia telah menonton podcast kami sampai akhir ini. Tungguin podcast kami selanjutnya ya. Goodbye. Goodbye.